Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Fadilah, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan terus semangat dalam belajar. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks anekdot. Apakah kalian pernah mendengar tentang anekdot? Kalau humor, nah pastinya kalian sering mendengar tentang humor. Anekdot merupakan bagian dari humor. Untuk lebih jelasnya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengertian teks anekdot, fungsi teks anekdot, dan struktur teks anekdot. Baik, biar lebih paham, simak penjelasan video animasi berikut ini. Halo sahabat Al-Fadilah, kali ini kita akan membahas materi tentang bahasa Indonesia, yaitu teks anekdot. Yuk kita bahas materinya. Sahabat Al-Fadilah, pernah tidak sih mengalami hal lucu atau mendengar cerita lucu dalam kehidupan sehari-hari? Kali ini kita akan belajar tentang cerita lucu kepada sahabat Al-Fadilah yang berjudul Aksi Maling Tertangkap CCTV. Seorang warga melapor kemalingan. Pak, saya kemalingan. Kemalingan apa? Mobil, Pak. Tapi saya beruntung, Pak. Kemalingan kok beruntung? Iya, Pak. Saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya dapat melihat wajah malingnya dengan jelas, Pak. Sudah minta izin malingnya untuk direkam belum? Belum, Pak. Sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Itu ilegal. Anda saya tangkap ya. Pelapor hanya bisa pasrah dan tak berdaya. Nah, itu dia cerita lucu yang berjudul Aksi Maling Tertangkap CCTV. Berdasarkan contoh yang sudah disampaikan, maka definisi dari teks anekdot adalah teks yang berbentuk cerita yang di dalamnya mengandung humor sekaligus kritik. Karena berisi kritik, anekdot sering sekali bersumber dari kisah faktual dengan tokoh nyata yang terkenal. Anekdot tidak semata-mata menyajikan hal-hal yang lucu, guyonan, ataupun humor. Akan tetapi, terdapat pula tujuan lain di balik cerita lucunya itu, yakni berupa pesan yang diharapkan bisa memberikan pelajaran kepada khalayak. Adapun fungsi dari teks anekdot sama dengan teks-teks cerita lainnya, seperti cerita pendek ataupun novel. Anekdot berfungsi untuk menyampaikan sebuah cerita, baik fiksi maupun non-fiksi, sehingga pembaca seolah-olah menyaksikan peristiwa yang diceritakan. Hanya saja, dibandingkan dengan teks cerita lainnya, anekdot memiliki kekhususan, yaitu mengandung unsur humor ataupun unsur lucu. Kelucuan dalam anekdot tidak sekadar mengundang tawa, tetapi humornya itu ada pula ajakan untuk merenungkan sesuatu kebenaran. Di dalam teks anekdot memiliki struktur, yaitu ada 5. Yang pertama, abstraksi. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, krisis atau komplikasi. Yang keempat, reaksi. Dan yang terakhir adalah koda. Sahabat Al-Fadilah, mari kita bahas satu persatu mengenai struktur teks anekdot. Mulai dari pertama, abstraksi. Merupakan pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks. Yang kedua, orientasi, yaitu bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Dan pada bagian ini yang menjadi penyebab terjadinya krisis. Yang ketiga, krisis atau komplikasi, merupakan bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian ini, adanya kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Yang keempat, reaksi, merupakan tanggapan atau respons atas krisis yang dinyatakan sebelumnya.
Reaksi yang dimaksud dapat berupa sikap mencela atau mentertawakan. Dan yang terakhir, koda, merupakan penutup atau kesimpulan sebagai pertanda berakhirnya cerita. Di dalamnya terdapat berupa persetujuan, komentar, ataupun penjelasan atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Bagian ini biasanya ditandai oleh kata-kata seperti itulah, akhirnya, demikianlah. Keberadaan koda bersifat opsional, artinya bisa ada ataupun bisa tidak. Berdasarkan strukturnya, maka di dalam teks anekdot akan membentuk diagram seperti gambar berikut ini, yaitu membentuk seperti gunung, dan struktur krisis sebagai puncaknya. Nah, kalian telah menyimak video animasi tentang pengertian teks anekdot, fungsi teks anekdot, dan struktur teks anekdot. Demikianlah pembelajaran pada kali ini. Semoga kalian memahami penjelasan di dalam video ini. Sekian, tetap semangat dan terus belajar. Salam sahabat Al-Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.